gue dapet cerita ada orang yang sengaja membuka mata batin mereka buat ngelihat makhluk halus. Ada satu cowok, dia ini teman-teman gue. Waktu tahun 2018, umur dia 17 tahun, dia mencoba buka mata batinnya bukan buat apa-apa, tapi buat ngetes aja. Dan dia mau ngebuktiin makhluk halus itu beneran ada apa enggak. Oh, berarti iseng ini ya? Iya. Cowok ini namanya Gary. Dia ini kelas 3 SMA. Di malam itu dia rame-rame berlimaan nongkrong sama teman-temannya kayak di warung deket rumah mereka gitu. Mereka nongkrong sekitar jam 12 malam dan rumah mereka tuh sama-sama di Jakarta Selatan. Karena dia pun sekolah di Jakarta Selatan. Nah, pas mereka lagi nongkrong, salah satu dari temennya Gary ini ngeliat kalau di atas pohon warungnya itu ada kayak sesuatu gitu, Nat. Si orang langsung lari lah, ngibrit karena takut, karena kaget banget. Dia ngeliat jelas banget gitu loh ada sesuatu di pohon itu. Nah, si Gary yang posisi yang gak percaya sama begituan, ya dia cuma diem aja ngeliat temennya kayak gitu. Di saat teman-teman itu pada kabur semua, kayak ngejauhin warung dan pohon itu, si Gary duduk aja, sebat di warung, duduk aja gitu kayak gak peduliin mereka. Gak gitu lama, sekitar 2-3 menitan, akhirnya teman-temannya Gary ini balik lagi ke warung. Diceritain lah sama temennya ini kalau misalnya ternyata dia ngeliat di atas pohon itu ada kuntilanak lagi duduk. Teman-temannya pada kaget lah, karena kan yang lain cuma satu kan, yang lain panik aja gitu loh, ngeliat ada apa tuh, ada apa, langsung lari gitu. Ikut-ikutan aja gitu. Iya, ya? ikut-ikutan. Nah, dengar kayak gitu, ya si Gary diem aja gitu, malah ngenyek gitu loh. Dia kira-kira ngomong kayak, "Halo lu, halu kali, lu mabuk kali," karena posisinya tuh mereka emang lagi mabuk. Ya pokoknya si Gary tuh bener-bener bodo amat dan dia ngerasa ya temennya halu aja gitu. Nah, si temennya Gary yang beneran liat kuntilanak ini kesel banget digituin sama Gary. Temennya ngomong, "Sampai akhirnya lo bisa ngeliat setan, mampus dah lo. Biar lo tahu tuh beneran ada setan di sana." Lagi-lagi dia cuma ketawa doang. Gary tuh menahai doang. Teman-temannya pada ketakutan, pada ngecengin Gary kayak gitu. Salah satu dari temennya Gary nyelutuk lagi, "Ger, kalau lo mau buktiin ada setan atau enggak, lo buka aja mata batin lo, biar lo bisa buktiin sendiri tuh yang dilihat sama Avan tuh yang ngeliat kuntilanak ini beneran ada apa enggak." Gary cuma diem aja, tetap sebat aja ngelanjut. Dan singkat cerita, bubarlah mereka. Pulang ke rumah tuh sekitar jam 2an pagi. Sampai rumah sekitar jam setengah 3an. Gary rebahan dulu sambil main HP, sambil nunggu ngantuk. Karena kebanyakan bengong, tiba-tiba si Gary ini kepikiran omongan yang temennya tadi bilang soal kalau misalnya dia mau ngetes ada makhluk halus atau enggak, ya coba aja buka mata batinnya. Karena dia gak bisa tidur, akhirnya dia cek-cek internet tuh. Dia scrolling, dia nyari tahu gimana sih cara ngebuka mata batin tuh sendiri. Sendiri. Karena ada yang dibukain mata batinnya sendiri bisa, ada yang dari bakat bisa, ada yang dibukain sama ustadz segala macam bisa juga. Setelah nyari-nyari di internet, akhirnya ketemu artikel yang ngebahas soal caranya ngebuka mata batin sendiri. Dan ternyata setelah dia baca-baca, akhirnya tuh Gary ngebulitin hatinya buat nyoba sendiri tuh. Dia beneran mau ngetes. Dia mau ngebuka mata batinnya sendiri. Dia ikutin tuh semua apapun yang ditulis di internet itu. Oh, di saat itu juga? Di saat itu juga. Oh, oke. Pokoknya ada banyak banget poin. Intinya dia meditasi, dia mermin mata, dia baca Al-Ikhlas. Pokoknya ada banyak step dia ngelakuin lah. Yang tadi tuh gue cuma sebutin beberapa doang. Woi, dia ngelakuinnya di kamar? Di kamarnya. Sendirian. Oke. Hampir setengah jam lebih Gary ngelakuin itu. Dan akhirnya dia buka matanya. Karena posisinya tuh pas dia lagi ngelakuin dalam tanda kutip caranya kayak gitu, dia merem. Gak gitu lama Gary buka matanya, dia tuh ngerasa bingung banget, Nat. Karena dia tuh gak ngerasa ngeliat apa-apa. Maksudnya kayak gak ada perubahan gitu loh. Dari apa yang dia lakuin, dia baca semua ritualnya, sampai sekarang udah beres pun dia juga ngerasa kayak ya udah sama aja gitu. Nggak ngerasa ada hal yang baru juga. Maksudnya secara feeling juga nggak ada apa-apa gitu. Iya, nggak ada. Walaupun dia nggak ngeliat gitu. Iya, bener. Terus. Karena dia ngerasa nggak berbuah hasil, ya akhirnya dia tidur lah. Karena kan dia harus sekolah lagi pagi kan. Bangun-bangun jam 6an, dia langsung mandi tuh, siap-siap buat ke sekolah. Di perjalanan dia ke sekolah tuh dia ngerasa pusing, dia tuh ngerasa deg-degan. Pokoknya tuh dada dia tuh kayak degupnya kencang banget gitu. Tapi ya Gary ngerasa kayak ya udah mungkin dia lagi nggak fit aja karena malamnya mabok dan dia cuman kurang tidur. Pas lagi di perjalanan, tiba-tiba si Gary tuh langsung ngerem mendadak karena dia ngeliat ada cewek lagi menyeberang. Karena si Gary ngerem mendadak, motor belakang dia nabrak motor dia. Jadi kayak nabrak beruntun gitu, Nat. Mental lah si Gary ini dari motornya dan rada-rada luka gitu, kayak beset-beset tangan dan kakinya, cuman nggak parah lah.
dibantuin tuh sama orang-orang di sana, sama warga-warga di sana. Gary dipinggirin, dikasih minum, habis itu ditanya sama mereka kayak, kok tiba-tiba Gary rem mendadak. Gary tuh ngomong sambil kesakitan, "Bang, saya ngeliat tiba-tiba ada cewek nyebrang bang. Saya kaget banget makanya saya ngerem." Dengar kayak gitu warga-warga di sana bingung karena